jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau ingin mengubah agama lahir yang mementingkan kurban-kurban menjadi agama hati didasarkan pada keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Hal ini lebih sukar karena lebih mendasar. Umat Israel yang belum menangkap gugatanmu sebagai penyadaran akan tuntutan hukum baru yang didasarkan pada perubahan hati, mengira bahwa orang harus bisa memuaskan Engkau dengan korban lebih besar dan lebih banyak. Sampai-sampai orang mengira bahwa seperti dewa-dewa Engkau menuntut pengorbanan anak kandung. Engkau tidak sekejam itu, dan Ia tidak menuntut pengorbanan kambing domba atau hidup orang lain. Manusia mau apa saja asal tidak menyentuh kepentingan sendiri dan kemauan sendiri. Sebaliknya, Engkau hanya menginginkan perubahan sikap hati pada manusia, mengarahkan diri pada hal-hal yang sudah diberitahukan sebagai hal yang baik, yaitu keadilan yang sudah diajarkan oleh Nabi Amos, kesetiaan seperti dinyatakan dalam ajaran Nabi Hosea, dan kerendahan hati ajaran Nabi Yesaya. Hanya dengan persembahan keluar dari hati Engkau berkenan. Bapa, Yunus itu hanya utusan-Mu. Ia lambang Mesias yang mati dan bangkit lagi, sedang Yesus itu putra-Mu, sang utusan dan sang Mesias yang memenuhi segala ramalan dalam diri-Mu. Ini tanda di mana Engkau menunjukkan kuasa-Mu atas hidup dan mati, dapat meletakkan hidup-Mu untuk kemudian mengenakannya kembali. Maut dibatasi kuasa-Mu dalam waktu 3 hari, dan kemudian terpaksa harus melepaskan mangsanya karena ada kuasa yang lebih besar yang merebutnya. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda yang paling besar, melebihi segala mukjizat, karena di sini Engkau memberi kesaksian tentang kebenaran ajaran Yesus putra-Mu, pengakuan terhadap kenyataan bahwa Ia sang Mesias yang menepati segala ramalan Nabi yang ditunggu-tunggu sebagai penyelamat dunia. Bapa, dibandingkan dengan Yunus yang tanda, Yesus yang ditandai jauh lebih besar dibandingkan dengan Salomo, raja yang bijaksana. Yesus sumber kebijaksanaan segala zaman jauh lebih besar. Menolak Yesus berarti menolak Dia yang paling menentukan bagi keselamatan manusia dan keselamatan seluruh dunia. Menolak satu-satunya kebenaran, jalan pengampunan, dan kehidupan. Tanpa Yesus, orang memilih jalan kehancuran yang akan diresmikan pada pengadilan akhir zaman. Menghadapi Yesus ini, orang harus tunduk mengakui dan menyembah Dia, sebab tanda dari Yesus adalah Yesus sendiri, perbuatan-perbuatannya yang agung dalam ajaran dan tindakan, mukjizat-mukjizatnya, dan yang paling besar bahwa Ia telah mati dan bangkit kembali dengan kuasa pribadi. Bapa, ingatkanlah kami
bahwasannya Engkau sejak semula mengusahakan keselamatan kami. Kiranya berkat sabda putra-Mu, kami Kau perkenankan ikut serta diselamatkan. Bapa, berkatilah segala usaha kami hari ini untuk berlaku adil, jujur, benar, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan terbuka dan rendah hati di hadapan-Mu, sehingga seluruh karya kami berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.